yang melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Bandung, Jawa Barat. Seorang saksi calon presiden nomor urut 3 menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Kabupaten Musirawas. Viral di media sosial, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2. Halo, selamat pagi pemirsa. Ajus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana pemirsa. Inilah Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Ajus pagi hari ini dari berita pemilu. Pemirsa, kebijakan melanda, kebakaran pemirsa melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Bandung, Jawa Barat. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas 3 kg, 7 orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi di Jalan Cinta Asih Utara, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu petang. Kebakaran terjadi karena ledakan tabung gas 3 kg. Kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 18 di sebuah rumah yang halamannya dijadikan TPS di kawasan tersebut. Kebakaran akibat ledakan tabung gas ini mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar ringan. Korban merupakan penghuni rumah, diantaranya anak-anak. Saat kejadian, petugas TPS langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu. Saat itu peristiwa terjadi, petugas sedang melakukan penghitungan suara pemilu. TPS di sini lagi pada istirahat sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Paniklah warga, lihat 2 kali ledakan. Ternyata dari gas. Letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Jadi rumah yang kebakar ini masih berdempetan dengan rumah yang halamannya kita gunakan untuk TPS 54. Ada dampak nggak sih Pak untuk ke TPS-nya sendiri? Kalau untuk kotak surat suara sudah masuk, mungkin untuk beberapa logistik seperti amplop untuk memisahkan suara sah tidak sah masih tertinggal di sana karena kan panik juga, jadi sebagian pada lari. Mungkin ini dari Bapak pihak di RW setempat, mungkin dari kompor gas yang meledak, mungkin nanti bisa bantuan SPB karena api sudah cukup besar. Jadi kita dibutuhkan 5 unit, yang lain 5 kurang lebih 6 unit. Ada kendala Pak? Alhamdulillah kendala tidak ada, karena dari masyarakat setempat ada banyak hal yang bantu. Kurang lebih 10 menit kita usai penanganan. Selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan berhasil menyelamatkan logistik pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Iya pemirsa, ribuan warga RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara batal mencoblos pada hari ini karena logistik pemilu yang disimpan di gudang terendam air pemirsa. Sementara di Kudus 4.000 lebih warga tidak bisa mencoblos pemirsa akibat terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu dini hari berdampak pada proses pemungutan suara di ibu kota. Di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, ribuan pemilih tidak dapat mencoblos pada hari ini. Kondisi ini terjadi karena logistik pemilu yang disimpan di dalam gudang terendam air. Diperkirakan air masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 meter merendam kotak suara dan surat suara yang berada di dalam. Petugas sempat berupaya memindahkan logistik yang digunakan oleh 12 TPS ini. Namun setelah dicek kondisinya, sudah tidak dapat digunakan.
Akibatnya 3.500 orang yang terdaftar di TPS 141 sampai dengan TPS 152 Kelurahan Sunterjaya batal mencoblos. Imbas dari 2 perumahan di Tangerang Selatan, Banten yang terendam banjir membuat 16 tempat pemungutan suara terpaksa menunda pencoblosan. Banjir yang merendam 2 perumahan ini diakibatkan karena hujan lebat hingga membuat anak kali Angke meluap serta tanggul yang jebol. Bahkan Wali Kota Benjamin Daphni yang meninjau langsung pun belum bisa memastikan kapan pencoblosan ini akan dilakukan. 4.000 lebih warga Kecamatan Karanganyar Demak, Kabupaten Kudus yang saat ini masih bertahan di sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Kudus akibat banjir yang melanda wilayah mereka dipastikan pada hari pemilihan umum ini tidak bisa mencoblos. Mereka masih bertahan di pengungsian karena memang debit air di desa mereka masih tinggi. Ada 114 TPS yang saat ini tidak memungkinkan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara karena desanya masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat derasnya hujan disertai angin kencang pemirsa, 3 tenda tempat pemungutan suara Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat ambruk. Pencoblosan dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari TPS ambruk. Sedikitnya 3 tenda tempat pemungutan suara di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat ambruk. Ambruknya tenda ini akibat derasnya hujan disertai angin kencang. Pencoblosan terpaksa dipindahkan ke gedung sekolah yang tak jauh dari TPS ambruk. Ya karena semalam itu hujan besar, akhirnya ada 3 TPS yang roboh gitu kena hujan dan juga banjir. Semalam kondisi cuaca seperti apa sih Pak? Wah hujan deras. Itu biasanya nggak banjir, ini banjir banget. Kalau tahun kemarin nggak separah ini. Meski demikian, sebanyak 800 warga dari 3 TPS yang ambruk tetap antusias melakukan pencoblosan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pencoblosan di Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga yang diduga tidak sabar mengantri di tempat pemungutan suara ribut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara hingga menumpahkan tinta pemilu. Proses jalannya pencoblosan di TPS tersebut pun dihentikan sementara. Warga yang sedang menunggu giliran pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33 Perumahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, dikejutkan dengan keributan yang terjadi di pintu masuk TPS. Seorang perempuan warga perumahan terlibat adu mulut dengan seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Keributan yang menjadi tontonan warga ini mengakibatkan meja petugas KPPS berantakan. Bahkan tinta pemilu tumpah akibat insiden ini. Diduga keributan terjadi akibat kesalahpahaman. Masalahnya tadi masalah antrinya aja kan, karena mungkin merasa agak lama, jadi agak mungkin capek juga kali ya yang antri itu ya. Nah terus dia mungkin nggak sabaran di satu sisi. Dari pihak KPPS, anggota KPPS mungkin juga karena capek ya tadi malam. Udah ngelembur sampai malam-malam, kadang-kadang kemarinnya itu juga ngelembur sampai pagi, dari fisik juga. Insiden keributan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan penengah kedua belah pihak, petugas dari Bawaslu Kota Surabaya. Dampak dari keributan ini, jalannya proses pencoblosan di TPS 33 dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang saksi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pemirsa menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Diduga pengeroyokan ini berawal dari korban yang menegur salah satu pemilih.
Seorang saksi salah satu pasangan calon presiden di TPS Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tiba-tiba dikeroyok beberapa orang. Beruntung, aksi pengeroyokan tersebut cepat dilerai oleh warga dan petugas. Kemudian korban langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman bersama sang adik yang turut membantu guna menghindari hal yang tak diinginkan. Diduga kejadian bermula saat korban menegur salah seorang pemilih karena keluar dari pintu masuk. Tak beberapa lama datang sekelompok orang langsung mencekik korban. Adik korban yang ada di lokasi langsung membantu hingga sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya dilerai warga. Pencoblos itu keluar dari pintu masuk, maka saya tegur. Kami tegur panitianya, kemudian kami tegur yang pencoblos itu. Akhirnya oleh yang pencoblos tadi dia ngomong uji nak namenga kalau bahasa kita kan. Korban tak mengalami luka yang serius, namun di kepala korban mengalami lebam. Korban M langsung melakukan visum dan melaporkan peristiwa ini ke Polres Musirawas agar pelaku diproses hukum. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. KPU setempat menyatakan ada miskomunikasi sehingga sejumlah warga tidak bisa mencoblos. Sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali menyampaikan keberatannya karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka mengaku mendatangi sejumlah TPS untuk mencoblos, namun ditolak oleh anggota PPS. Setelah ditelusuri, Komisioner KPU Provinsi Bali, Gede John Darmawan mengatakan ada informasi yang tidak dipahami dengan cermat oleh sejumlah warga, di mana KTP elektronik hanya bisa digunakan untuk memilih sesuai alamat yang tertera dalam KTP. Sementara warga yang tidak bisa memilih tersebut, alamat KTP-nya tidak sesuai dengan TPS yang dituju. Mereka mungkin katanya masih mampu, dan satu hal lagi untuk masalah penghitungan suara itu tidak bisa ditambah anggota karena ada yang kejadian meninggal karena mungkin kecapean. Saya bilang itu kan KPU 5 tahun sekali, bagaimana diatur supaya mungkin orangnya ditambah, kan ada dana negara, ada dana negara untuk membiayai. Oke, pakai SIP kan gitu. Sudah melakukan proses sosialisasi, kami bahkan sudah membuka posko-posko menyampaikan apa ketentuan seperti apa pemilih dalam DPT, seperti apa pemilih tambahan DPTB, dan bagaimana juga pemberlakuan untuk pemilih DPK daftar pemilih khusus. Sejumlah warga ini pun harus kecewa karena tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TPS 60 di Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat menunda pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024 lantaran surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ada alias hilang. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana TPS mendadak sepi karena surat suara untuk Pilpres ternyata masih kurang. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60, Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat ditunda. Hal ini lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Kelompok penyelenggara pemungutan suara mendapati sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara yang masih tersegel hilang saat hendak melaksanakan pencoblosan. KPPS memutuskan menangguhkan pelaksanaan pencoblosan untuk 4 jenis suara lainnya. Keputusan itu diambil karena petugas khawatir menjadi masalah di kemudian hari. Adapun jadwal pencoblosan TPS 60 akan diputuskan lebih lanjut oleh KPU. Sementara itu di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ratusan warga yang sudah siap mencoblos terpaksa harus menunggu di depan TPS. Lantaran proses pencoblosan di TPS ini mendadak dihentikan oleh panitia. Panitia beralasan surat suara untuk Pilpres di TPS ini ternyata masih kurang. Bahkan menurut warga, kekurangan surat suara tersebut sangat banyak. Akibatnya lebih dari 100 warga tidak bisa mencoblos. Ketua KPU Jombang berdalih masih mencarikan surat suara untuk warga yang belum mencoblos tersebut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil penghitungan suara Pilpres di TPS 25 Desa Denanyar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa dihapus menggunakan TIP-X oleh panitia. Hal itu terjadi karena adanya kesalahan mencatat dari petugas KPPU. Proses perhitungan suara di TPS 25 Denanyar Kabupaten Jombang mengalami kesalahan hitung. Kesalahan hitung terjadi pada perhitungan suara paslon Prabowo Gibran yang sebelumnya 89 suara diubah menjadi 90 suara. Untuk merubahnya, panitia terpaksa harus menghapus tulisan hasil perolehan yang awal menggunakan stipo kertas. Setelah dirubah, angka perolehan tersebut kemudian diparaf oleh petugas KPPS. Ini tadi ada kekeliruan hitung. Kalau tadi saya bertanya kepada ketua KPPS-nya, mungkin human error, tetapi pada kondisi saat penghitungan suara, karena antusias warga, di mana di TPS 25 ini ada salah satu keluarga dari cawapres, sehingga beliau-beliau hadir, mungkin ada sedikit keganggu ketika suara tersampaikan dan pencatat tidak menulis. Meski ada penambahan satu angka bagi Prabowo Gibran, pasangan Anies Muhaimin masih tetap unggul. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran. Sementara di Tuban, Jawa Timur, hal yang sama juga terjadi. Ya, sudah tercoblos di PPS. Inilah video amatir warga yang viral usai seorang ibu histeris menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman berdurasi 30 detik tersebut, muncul narasi terjadi kecurangan. Ketua KPPS TPS 01 setempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS 01 sempat ramai didatangi warga. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal pun akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Kecurangan di TPS berapa ini? Proses pemilihan umum di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar juga diwarnai dugaan kecurangan yang viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, tampak bahwa surat suara yang sudah tercoblos Capres-Cawapres nomor urut 2. Ketua Panitia Pemungutan Suara setempat pun langsung mengklarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya human error. Ketua KPPS juga menyatakan bahwa surat suara yang sudah tercoblos itu adalah milik pemilih sebelumnya yang tertinggal di bilik suara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan paslon Ganjar Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara sebuah video amatir di Semarang, Jawa Timur memperlihatkan surat suara sudah tercoblos duluan di TPS. Miris, tim pemenangan paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 10 Kelurahan Mandaran Rejo. Meskipun baru satu lembar surat suara Pilpres tercoblos, diduga bentuk kecurangan politik dan struktur yang sengaja dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini, tim pemenangan Ganjar Mahfud Kota Pasuruan sudah melaporkan kejadian ini kepada Bawaslu Kota Pasuruan untuk dapat ditindaklanjuti. Sementara dalam video potongan amatir ponsel milik warga yang direkam kejadian dan viral di media sosial, terdengar sekumpulan warga mengatakan surat suara di TPS 21 Desa Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur sudah tercoblos. Sebagian warga ada yang mengangkat kotak suara dalam keadaan sudah terbuka dan rusak, namun diketahui narasi di dalam video hoax.
Kami langsung klarifikasi, menanyakan koordinasi dengan teman-teman KPU Sampang, dan alhamdulillah saya apresiasi lah teman-teman KPU Sampang yang langsung turun ke lapangan memastikan fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Sebelumnya dari pantauan di beberapa TPS di Sampang, KPUD Jatim menyatakan pemungutan suara berlangsung aman dan terkendali. Dari Sampang, Madura, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Miris, tim pemenangan paslon Capres. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, sementara itu kita akan membahas terkait dengan informasi serupa, yakni terkait dengan pemilu, dan berikut informasinya. Setelah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode POS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan surat suara keliling. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah menggunakan hak suaranya. Dari hasil penghitungan suara di TPS setempat, ketiga paslon pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar mencoblos di TPS 11, Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku siap dengan apapun hasil penghitungan suara di Pilpres 2024 kali ini. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Padukuhan Sambilegilor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, didampingi anak dan istrinya. Ganjar Mahfud pun unggul dalam penghitungan hasil pemilu presiden di TPS tempat mereka mencoblos. Di TPS 11 Lempong Sari, Semarang, paslon nomor urut 03 mendapat 172 suara, sementara di TPS 106 Sambilegilor, Sleman mendapat 127 suara. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mencoblos di TPS 033 Bojongkoneng, Hambalang. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak suaranya di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo. Prabowo dan Gibran pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos, yakni 236 suara di TPS 033 Hambalang dan 110 suara di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo. Calon Presiden nomor 01 mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus bersama keluarganya. Sementara Muhaimin Iskandar memberikan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin menang telak di tempat pemungutan suara mereka mencoblos. Di TPS 60, pasangan Anies Muhaimin mendapat 140 suara, sementara di TPS 23, 132 suara. Dengan persentase suara hampir 100% dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pesta demokrasi versi quick count. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat didampingi istrinya Ibu Iriana. Presiden menyatakan pesta demokrasi merupakan pestanya rakyat yang harus berlangsung luber dan jurdil. Alhamdulillah, baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana, Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti
oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman, itu yang kita harapkan. Ya. Kemarin ada banyak kecurangan Pak. Banyak kecurangan. Ada film Dirty Vote Pak. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang Pemirsa, penghitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 2024. Namun quick count bukanlah hasil penghitungan resmi. KPU masih melakukan penghitungan manual dan belum mengumumkan hasil resmi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo Gibran bersama para pendukungnya memantau bersama hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta. Sekjen Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyatakan menghormati hasil hitung cepat, namun menyatakan pasangan Prabowo Gibran masih menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. Beliau mengapresiasi dan menghormati hasil hitung cepat yang diumumkan pada hari ini. Beliau menghargai sebagai sebuah proses untuk mengetahui lebih cepat dari hasil pemilihan umum. Akan tetapi, beliau juga tetap menunggu real count, hasil perhitungan dari KPU, dan ini menjadi pegangan bagi kami untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sempat memantau hasil quick count di posko pemenangan Teguh Umar, Jakarta. Ganjar Pranowo meminta semua pihak menunggu sampai hasil akhir penghitungan resmi ditetapkan oleh KPU. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Iya, kita punya jaringan Mbak ya. Oke ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat memantau hasil hitung cepat di Rumah Kemenangan Diponegoro, Jakarta. Anies meminta jangan terlalu cepat menyimpulkan hasil hitung cepat dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, 02 dengan yang lain begitu Bapak, berarti bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Tadi Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan Pak. Ini juga akan dideteksi oleh tim Amin Pak? Ya biar nanti tim hukum aja. Kalau ditemukan apakah akan melakukan proses hukum Pak? Nanti kita lihat. Quick count memiliki keunggulan dibanding penghitungan manual KPU.
Hitung cepat atau quick count berdasarkan hasil rekapitulasi suara di sejumlah TPS dan langsung dikirimkan kepada lembaga survei yang menyelenggarakannya. Namun hitung cepat atau quick count tidak mencakup seluruh TPS yang ada di Indonesia, hanya TPS-TPS yang disurvei sehingga tidak mencerminkan hasil penghitungan suara resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Komisi Pemilihan Umum menegaskan hasil resmi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang. Karena itu KPU mengimbau masyarakat menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai hari ini. Di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, quick count itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik, tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dimulai esok hari ya. Mudah-mudahan rekan-rekan PPK sudah mulai melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2024. Berarti kalau hasil fixnya dari KPU berarti tanggal berapa, Mas? Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Tadi kan menghimbau untuk menunggu hasil dari KPU, berarti apakah menghimbau salah satu paslon yang sudah merasa menang untuk tidak selebrasi dulu atau sebagainya gitu, Mas? Kami meyakini publik sudah tahu tentang perolehan suara sah yang resmi versi KPU itu dilakukan secara rekapitulasi berjenjang. Dan saya yakin publik sudah tahu, oleh karena itu ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan kami yakin akan berjalan lancar proses rekapitulasi. Oleh karena itu kita tunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Berarti ini imbauan untuk paslon juga ya, Mas? Sementara itu pemirsa, KPU RI terus melakukan perhitungan suara atau real count pada Pilpres 2024. Hingga pukul 3:05 waktu Indonesia Barat, surat suara yang masuk sebanyak 37,94%. Dari situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis pukul 3:05 waktu Indonesia Barat telah masuk surat suara dari 312.304 TPS dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau 37,94%. Dari hasil perhitungan suara KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan suara sebesar 11.175.522 atau 55,95%. Disusul pasangan Anies Mohaimin dengan perolehan suara sebesar 4.899.030 atau 24,33%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud mengantongi suara sebesar 3.898.701 atau 19,52%. Pemirsa, pemungutan suara telah dilakukan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penghitungan suara. Seperti apa prosesnya? Berikut informasinya untuk Anda. Proses penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi harus dilakukan terbuka dan jujur. Berikut adalah tata cara proses pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara. Tahapan menghitung dan merekapitulasi perolehan surat suara dilakukan di TPS masing-masing. Sebelum melakukan penghitungan, tim KPPS memeriksa data pemilih yang menggunakan hak suaranya, penyortiran sisa surat suara atau yang mengalami kerusakan, penyiapan papan penghitungan suara hingga penyiapan alat tulis yang diperlukan ketika melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Proses penghitungan dilakukan secara tertib dan berurutan dari mulai surat suara presiden dan wakil presiden, berlanjut ke surat suara pemilihan DPD RI, kemudian surat suara DPR RI, lalu surat suara pemilihan DPRD provinsi dan terakhir surat suara pemilihan DPRD kabupaten.
Ketika membuka kotak suara, tim KPPS harus memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel. Kemudian setelah itu bisa mengambil surat suara satu persatu. Selama pembukaan surat suara, petugas harus memastikan surat suara dalam kondisi sah. Namun, jika coblosan surat suara berada di posisi yang riskan, panitia bisa mengkonfirmasi kepada pengawas pemilu atau saksi yang ada di TPS. Ketika surat suara yang ada semuanya sudah dilakukan penghitungan, petugas pencatat bisa melakukan rekapitulasi perolehan suara. Namun perlu diingat, pada pemilu tahun ini seluruh hasil rekapitulasi harus ditulis dengan angka digital. Jika rekapitulasi telah dilakukan, petugas TPPS bisa menyelaraskan data pemilih yang ada seperti DPT, DPTB, dan DPK, hingga surat suara sah dan tidak sah dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ada di papan penghitungan. Jika data yang ada sudah selaras, petugas bisa memasukkan hasil rekapitulasi ke berita acara yang tersedia. Setelah proses penghitungan dan rekapitulasi usai, petugas bisa memasukkan surat suara yang sudah dihitung tadi, serta surat suara sisa atau yang mengalami kerusakan hingga logistik lain ke kotak suara yang ada. Tentunya logistik itu harus disesuaikan dengan jenis kotak suara. Jika surat suara sudah dimasukkan, petugas harus mengunci kembali kotak suara, serta menyegel kembali dengan stiker berlogo KPU yang tersedia. Setelah semua selesai, Ketua KPPS bisa membacakan berita suara hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di TPS masing-masing. Itulah proses penghitungan surat suara dan rekapitulasi perolehan suara. Pemirsa, sejumlah TPS di Depok, Jawa Barat kekurangan surat suara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.